Halo, apa kabar pemirsa semuanya? Senang sekali kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Venabella Arin di Anjang Sana. Ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, tanggal 18 Oktober 2014 yang lalu, Daerah Istimewa Yogyakarta dinobatkan sebagai Jogja Kota Batik Dunia oleh World Craft Council (WCC) di Dongyang, Cina. Dan mereka ini diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta karena dinilai telah memenuhi 7 kriteria kota kerajinan dunia. Di antaranya nilai historis, kemudian juga orisinalitas, upaya konservasi melalui regenerasi, nilai ekonomi, ramah lingkungan, reputasi internasional, dan juga konsistensi. Tentunya pemirsa semuanya, penghargaan ini menjadi suatu apresiasi luar biasa termasuk juga tantangan bagi kita masyarakat di Yogyakarta untuk dapat mempertahankan eksistensi tersebut, termasuk juga konsekuensi dinobatkannya Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Salah satunya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan bertajuk Jogja International Batik Biennale 2021 yang diharapkan ini menjadi kekuatan budaya bernilai tinggi untuk dapat terus dipertahankan, ditingkatkan dengan berbagai tujuan. Salah satunya tentu saja untuk dapat meningkatkan geliat pariwisata di Yogyakarta melalui sektor batik itu sendiri. Yang kita yakin selain memiliki nilai budaya yang tinggi, ini juga menjadi daya tarik luar biasa bagi para wisatawan. Kira-kira bagaimanakah di tengah kondisi pandemi saat ini JIBB diselenggarakan tanpa ada mengurangi esensi dari upaya Jogja dan masyarakatnya untuk terus mencintai batik. Bersama-sama tentunya kita menjadikan batik sebagai salah satu ikon wisata di Yogyakarta yang memiliki citra kuat di mata dunia. Kesempatan kali ini pemirsa semuanya, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama. Kali ini kita tengah berada di New Shapir Hotel Yogyakarta dan sudah hadir bersama saya di sini. Beliau selaku anggota Komisi B DPRD DIY ada Bapak Aslam Ridlo. Pak Aslam, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Rin. Alhamdulillah baik. Sehat semangat Bapak? Sehat semangat. Pastinya. Terima kasih. Semangat. Pasti Bapak ya, harus wajib. Terima kasih. Dan juga telah hadir bersama kami di sini pemirsa, beliau Wakil Ketua Dekranasda DIY sekaligus Wakil Ketua JIBB 2021, ada Bapak Tasbir Abdullah. Bapak apa kabar? Kabar baik Arin, luar sehat, biasa. Bapak? Sama sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat selalu ya Pak Tasbir ya? Semangat, harus. Harus semangat pastinya. Terima kasih Bapak. Dan juga saya ingin menyapa terlebih dahulu telah bergabung bersama kami di sini. Beliau Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak LS Don Charles yang kita kerap sama dengan Pak Jo. Apa kabar Pak Jo? Baik Mbak, sehat, salam bahagia ya. Salam sehat, salam bahagia pastinya. Dan kalau begitu pemirsa, sekali lagi di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana penyelenggaraan dari Jogja International Batik Biennale 2021 sebagai salah satu upaya untuk dapat menjaga eksistensi Jogja sebagai kota batik dunia. Saya akan awal perbincangan bersama dengan Pak Tasbir terlebih dahulu. Bapak, mungkin sekian tahun Bapak berkecimpung dalam dunia pariwisata di Yogyakarta khususnya ya Pak ya. Seperti apa Pak perjalanan batik di Yogyakarta ini hingga akhirnya diakui di mata dunia Pak Tasbir? Ya, Jogja itu kan memang kekuatan Jogja itu di budaya ya. Di budaya salah satu produk budayanya ya termasuk batik itu sendiri ya. Hasil dari leluhur masyarakat Jogja lah katakanlah yang sudah dikenal mendunia. Nah, memang beberapa waktu yang lalu sebagaimana disampaikan tadi World Craft Council ya, organisasi tingkat internasional itu dia punya pemilihan memilih daerah-daerah yang punya kekuatan di handicraft ya. World Craft Council handicraft. Nah, salah satunya dia akan menetapkan kota batik dunia. Nah, datanglah dia ke Indonesia melihat ada beberapa batik di sini terutama di Jawa ya, terutama di Jawa. Dan ada kriteria tadi sampaikan 7 kriteria. Nah, begitu kriteria ini diterapkan, itu yang paling memenuhi cuma Jogja. Nah, di samping kota-kota batik yang lain yang ada di Jawa. Jadi oleh karena itu sampai penilaian betul-betul presidennya datang waktu itu untuk dengan timnya menilai, melihat dan sebagainya.
sehingga Jogja diputuskan menjadi World Batik City ya. Jadi kota batik dunia. Ya sebetulnya ini nama Jogja tapi untuk kita semua. Nah, dengan ditetapkannya itu tentu saja Jogja punya kesempatan yang lebih besar lagi untuk menjadikan batik ini betul-betul warisan budaya yang kita harus urus dengan sebaik-baiknya, yang juga bisa menggerakkan ekonomi kita. Ya. Jadi semua. Nah, kami di Jogja berusaha konsisten lah untuk mempertahankan itu, karena ini ada penilaian juga, ya kan? Maka salah satu dari konsekuensi dari penetapan itu yang 2014 ya, kita ke China, ke Dongyang itu. Itu setiap 2 tahun kita buat JIBB, Jogja International Batik Biennale itu. Ya, 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi 2018 kita buat, 2020 kita buat, tapi 2020 karena pandeminya masih agak geser sedikit ya, agak geser sedikit. Maksudnya dengan peringatan ini dalam event JIBB ini sekaligus untuk mengukuhkan kembali posisi kita. Ada banyak kegiatan di situ, ada seminar di situ, ada yang bersifat pembinaan-pembinaan, yang bersifat pameran, promosi, penjualan dan macam-macam. Dan khusus tahun ini kita agak fokus kepada milenial. Ya. Oke, artinya mendekatkan batik pada kaum milenial ya Pak ya. Mungkin bagaimana para milenial ini bisa terus meningkatkan potensi dari batik itu sendiri untuk semakin dikenal dunia dan semakin dekat dengan masyarakat di luar sana ya Pak ya. Artinya Pak, untuk JIBB ini sendiri di tengah kondisi pandemi saat ini kan mungkin juga ada penyesuaian ya Pak ya untuk penyelenggaraannya. Kalau dulu mungkin untuk kegiatannya bisa dilaksanakan secara langsung, sekarang mungkin ada beberapa penyesuaian. Seperti apa kira-kira Pak Tasbir? Ya tentu saja di mana-mana orang sudah bicara hybrid ya. Jadi offline dan online itu dikombinasikan lah. Jadi offline itu nggak bisa banyak-banyak orang. Nah, sudah itu kita harus. Tapi kita tetap actionnya ada, nggak boleh diam. Ya. Dan yang penting kami ini berterima kasih dukungan tentu saja dengan Komisi B ya, teman-teman di legislatif juga, dan eksekutifnya itu kan Dinas Perindak ya, Dinas Pariwisata Pak John itu yang ikut mensupport lah, mensukseskan ini. Jadi dalam dua model, 2 konsep. Jadi saya akan cerita, kita juga akan ada seminar. Jadi seminar ada online dan offline itu kita barengkan gitu, barengkan. Ada beberapa kegiatan kita semua akan mengarah ke hybrid itu. Artinya ada penyesuaian untuk penyelenggaraannya ya Pak ya. Tapi kita tetap tidak boleh tidak menyelenggarakan. Betul. Ini sebagai salah satu tantangan yang harus dijawab Pak Tasbir. Ya baik, saya akan beralih ke Pak Jo terlebih dahulu. Bapak, ini bagaimana melihat kalau kita melihat batik itu sendiri Pak Jo? Ini kan pasti sudah menjadi ikonnya Jogja gitu ya Pak ya. Katanya belum lengkap ke Jogja kalau belum bawa oleh-oleh batik gitu Pak Jo. Pak Jo melihat penyelenggaraan JIBB ini Pak di tengah kondisi pandemi sebagai upaya untuk meningkatkan geliat pariwisata, kira-kira peluangnya seperti apa Pak Jo? Terima kasih Mbak. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Tasbir sekarang, bahwa JIBB sekarang mungkin konsepnya berubah sesuai dengan situasi terkini ya. Bahwa sekarang konsepnya hybrid, tetapi di dalamnya itu tidak menghilangkan esensi daripada pelaksanaan kegiatan itu yang biasanya dilaksanakan secara offline. Artinya di situ ada kegiatan, ada marketplace-nya, ada hiburannya, terus juga ada kegiatan-kegiatan tadi disampaikan, ada talk show dan lain sebagainya. Seminar ya Pak ya. Artinya bahwa Dispar DIY memandang bahwa kegiatan JIBB ini merupakan kegiatan yang sangat strategis, karena gimana pun juga Mbak, agar tetap mempertahankan Jogja sebagai kota batik dunia, kita harus tetap menjalankan aktivitas yang tadi disebutkan, ada 7 indikator itu ya. Tanpa ada salah satu indikator di situ, posisi kita sebagai kota batik dunia itu bisa saja dicabut ya. Dipertanyakan kalau pahitnya seperti itu. Jadi bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu menjaga kontinuitas. Ya, bahwasanya aktivitas membatik dan juga produk dan segala macam itu sudah menjadi keseharian dalam
masyarakat Jogja. Oke. Tetapi ini kita angkat supaya dunia mengetahui bahwa inilah budaya Jogja, inilah originalitas daripada batik Jogja. Aha. Jadi seperti itu, Mbak. Oke Bapak, artinya juga menjadi salah satu angin segar ya Pak ya untuk bisa kembali meningkatkan geliat pariwisata melalui potensi yang dimiliki oleh batik itu sendiri Pak Jo. Iya. Iya. Karena kan di aktivitas batik ini kan kita melihat batik sebagai sebuah produk akhir, Ya. itu sebuah kain ya, sebuah karya. Tetapi juga bahwa ada aktivitas yang sebenarnya bisa dikaitkan dengan pariwisata. Iya. Ya sekarang kan contohnya ada paket-paket wisata ya, wisata belajar membatik, Ya. seperti misalnya dilakukan di Giriloyo. Itu pangsa pasarnya targetnya itu merupakan anak-anak milenial Yes. yang pingin sebenarnya mereka penasaran sebenarnya gimana sih batik itu dibuat. Nah, selama ini kan mungkin mereka cuma tahu batik yang ada di toko ya, langsung dibeli. Tapi begitu ada prosesnya itu mereka ingin tahu awal sampai dengan akhirnya itu. Dan ini menjadi sebuah paket yang menarik dan ini meningkatkan lama tinggal sebenarnya. Oke. Karena aktivitas wisata biasa mungkin cuma sehari. Aha. Tapi kalau dengan belajar membatik mungkin dia butuh tambahan sehari lagi gitu. Oke, baik Bapak. Artinya batik bukan sekedar produk akhirnya saja, tapi bahkan proses pembuatan batik itu sendiri juga menjadi daya tarik wisata Pak Jo ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah ini Bapak dan juga pemirsa tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih seputar penyelenggaraan JIBB 2021 sebagai upaya mempertahankan eksistensi Jogja, Kota Batik Dunia. Saya akan ke Pak Aslam kali ini ya. Bapak, Indonesia sudah punya Hari Batik tanggal 2 Oktober, Pak. Kayak kita melihat tadi Jogja dinobatkan sebagai Kota Batik Dunia. Artinya kita melihat bahwa batik Jogja ini semakin dikenal oleh kalangan luas ya Pak ya. Banyak yang mencintai batik Yogyakarta ini sendiri. Nah kira-kira Bapak, dilihat dari perspektif ekonomi, seperti apa Pak peluang yang bisa dikembangkan? Terima kasih Mbak Arin. Jadi kalau saya memandang batik dari dua perspektif ya. Yang pertama perspektif batik sebagai produk budaya. Kemudian yang kedua batik sebagai pengungkit ekonomi masyarakat. Nah yang pertama batik sebagai sebuah produk budaya. Kalau kita meminjam istilahnya Pak Salah Sumarjan itu, kebudayaan itu adalah semua hasil karya, rasa, dan karsa manusia. Yeah. Nah, salah satu produk budaya itu adalah batik itu. Maka batik sebagai sebuah produk budaya, dia nggak sembarang kain, nggak sembarang hiasan, nggak sembarang aksesori itu. Artinya batik itu dibuat hasil sebuah karya yang di dalamnya ada rasa. Oke. Artinya ketika orang batik itu nggak sembarang batik itu. Orang batik itu dia penuh rasa. Iya. Penuh dengan rasa, kemudian ada karsa di situ. Maksudnya ada kandungan filosofinya. Maka jenis-jenis batik itu peruntukannya juga beda-beda. Karena memang makna filosofi di dalam batik itu satu jenis batik satu dengan yang lain berbeda. Ini saya matur batik sebagai produk budaya. Artinya batik itu memang sebuah produk budaya, hasil dari karya manusia yang dihasilkan dengan penuh rasa dan filosofi karsa. Oleh karena itu maka Yogyakarta ini di dalam Undang-Undang Keistimewaan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah itu adalah kebudayaan. Yogyakarta diberikan keleluasaan untuk memberdayakan mengelola budayanya. Di dalamnya adalah batik. Nah oleh karena itu sebagai produk budaya tidak berlebihan kalau kemudian kenapa Jogja punya nilai lebih dengan yang lain. Mbak Arin kalau jalan-jalan ke sentra-sentra luar Jogja yang juga punya batik, produk batik, Jogja ini dikenal sebagai batik yang
luwih alus bangane liyane Jogja itu. Iya. Itu satu, artinya batik sebagai sebuah produk budaya. Kemudian yang kedua, batik sebagai pengukit ekonomi. Aha. Mbak Arin, dulu batik itu hanya dikenal di dunia fashion. Di Jogja ini dimulai dibedah oleh para budayawan, para kreasi seni, bagaimana batik ini tidak hanya berbasis pada fashion. Jadi kalau kita lihat batik di Jogja ini sudah masuk di segala macam jenis industri kreatif. Mulai dari topeng, kemudian craft, kerajinan. Hampir semua kerajinan itu dikreasi oleh masyarakat Jogja dengan sentuhan-sentuhan batik. Ya. Batik yang dimaknani tadi itu corak warna-warnanya, kemudian cengkoknya itu. Sehingga karena batik di Jogja ini kemudian bisa diolah oleh para pelaku seni, pelaku budaya, diolah menjadi karya-karya ekonomi. Ya. Fashion bisa, kemudian furniture barangkali ya Pak ya? Furniture bisa, Furniture bisa, kerajinan tangan bisa, macam-macam. Nah, beberapa jenis kerajinan itu yang menjadi banyak dicari oleh banyak orang. Kenapa? Karena keantikannya, karena nilai lebihnya. Salah satu nilai lebih dari batik itu ya karena keindahannya, keantikannya. Gitu. Yeah. Itu yang terkait ekonomi yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa di Jogja berpeluang itu untuk menjadikan batik ini pengukit ekonomi. Jogja ini tidak punya industri besar yang bisa menyerap tenaga kerja. Tidak punya tambang yang besar untuk pencukupan ekonomi masyarakat. Penopang ekonomi di Jogja ini terbesarnya adalah industri olahan. Nah, salah satu industri olahan itu adalah industri bidang kerajinan. Nah, oleh karena itu Jogja sangat-sangat berpeluang dan berpotensi besar untuk menjadikan batik ini sebagai pengukit ekonomi. Ya. Satu, kita punya Danais untuk bisa mengembangkan karya-karya budaya yang berupa batik itu. Kemudian OPD kita juga sudah lengkap. Ada Dinas Pendidikan Perdagangan, ada kebudayaan, ada macam-macam UKM-UMKM yang mereka secara sinergi dalam konteks ekonomi itu masing-masing dengan perannya itu memberdayakan masyarakat gitu. Seperti yang tadi contohkan Pak Jo, batik bukan hanya tuku klambine bukan. Tapi mbati dhewe itu bisa bernilai ekonomi. Yeah. Kalau Mbak Arin datang ke Ngriloyo, ke daerah Wijirejo itu rombongan bus tiap hari libur itu. Kalau PPKM sepi Pak ya. Tapi kalau nggak PPKM kemarin itu libur itu bis-bisan. Mereka datang hanya belajar batik. Datang ke situ pengen belajar batik. Itu bisa memberdayakan masyarakat. Konsumsinya iso di cover oleh masyarakat. Kemudian kerajinan oleh-oleh kerajinan tangannya bisa dari masyarakat juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kait fashion misalnya. Fashion ini orang kalau ke Jogja kalau belum belanja batik kayaknya nggak kurang afdol. Betul. Yang disusu batik. Coba Mbak Arin amati itu Pak Jokowi itu kalau pakai batik tertentu jenis X misalnya. Maka kemudian toko-toko batik ini semua akan didonyerbu kelambi batik podo Pak Jokowi. Ini terbukti. Saya beberapa kali ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pedagang batik itu Pak. Jadi kalau Pak Jokowi yang batik apa atau pejabat tertentu Pak Gubernur misalnya pakai batik apa itu banyak orang kemudian mengidentifikasi. Menjadi tren ya Pak ya. Jadi tren gitu. Artinya batik itu akan sangat mudah diposisikan sebagai pengukit ekonomi masyarakat. Apalagi Jogja punya banyak daya dukung untuk mengembangkan batik sebagai pengukit ekonomi. Saya kira itu kalau menurut pandangan saya bagaimana batik bisa menjadi pengukit ekonomi yang strategis.
peluangnya besar, Ya. daya dukungnya juga besar. Baik Bapak, artinya dari hulu sampai ke hilir, dari proses pembuatan sampai hasil akhir batik itu sendiri bisa Iya. menjadi pengungkit perekonomian ya Pak Iya, ya? betul. Baik, setuju saya Pak. Nah, kembali ke Pak Tasbir. Bapak tadi sempat disampaikan bahwa JIBP di tahun 2021 ini salah satu goalsnya adalah ingin mendekatkan batik kepada milenial, seperti itu Pak Tasbir. Upayanya seperti apa Pak yang dilakukan untuk mendekatkan itu Pak? Ya, terus sekali Mbak Arin. Terima kasih Pak Aswan tadi sudah menyampaikan beberapa. Betul sekali, jadi kita bicara batik, sekarang bicara untuk ekonomi ya, orientasi kita, karena ya di samping kebudayaan yang kita pertahankan, tapi harus terjual, Ya. ya kan? Karena itu menggerakkan saya sedikit. Jogja kan nggak punya pabrik, tanahnya terbatas, nggak punya pertanian yang luas. Jadi ya adanya di handicraft ini ya. Ya. Jadi Tuhan itu memberikan sesuatu kepada Jogja, memberikan orang Jogja ini punya craftsmanship-nya tinggi sekali. Ya. Jadi ada pengusaha asing Oke. datang ke sini, dia bilang, Pak, saya bawa barang dari manapun, dari negara lain, kasih sama orang Jogja, dia bisa tiru persis. Nah, itu. Dan di Jogja itu, Iya, membatik itu dari eyangnya sampai cucunya batik. Batik semua ya. Keturunannya ada, jadi kayak jarang di tempat lain. Iya. Maka kita ada sentra-sentra. Di Bantul ada sentra, di Gunung Kidul, Kulon Progo semua ada sentra batik. Kenapa itu menjadi sentra? Karena itu kegiatan turun-temurun gitu loh. Iya. Nah, ini yang agak unik ya, agak Iya. spesifik. Jadi kita yakinlah Jogja gak akan kehabisan. Oke, kembali ke Mbak Ari, memang kali ini kita akan coba bicara tentang milenial. Nah, tanggal 28 kita ada seminar ya, Oke. seminar di Hotel Amarukmo tapi terbatas. Yang hadir langsung itu terbatas. Kemudian yang lain online ya. Itu temanya tentang batik dan kaitannya dengan milenial. Oke. Ya, kita undang pembicara di samping dari Jogja sendiri, beberapa yang salah satu yang kita tonjolkan kita anggap mewakili milenial, Gusti Bendoro. Bendoro. Nah, Gusti Bendoro kita suruh bicara di situ. Yang mewakili milenial ya. Ya, ya. Dan beberapa waktu lalu juga saya dengan Gusti Bendoro juga pernah presentasi di Sabah, di Malaysia juga pernah bareng. Jadi itu mewakili milenial. Jadi kita akan mencoba betul-betul milenial bisa menjadi memberi apresiasi yang tepat kepada batik ini. Dan kita juga beberapa waktu lalu juga sudah mengadakan pelatihan membatik khusus untuk milenial. Oh, oke Pak. Dia dilatih kemudian dan langsung diberi langsung bekerja, langsung ditempatkan kepada beberapa sentra-sentra itu. Jadi kita lihat sentra-sentra kan banyak orang tua-tua. Nah, kita didik anak muda-muda kemudian langsung dipekerjakan. Jadi ada komitmen dengan tempat kerja gitu. Ya. Jadi diserapkan. Jadi ini salah satu upaya yang harus kita lakukan supaya betul-betul kalangan milenial ini menjadi penerus. Ya. Tadi kita akan bilang sustainability. Betul. Nah, kalau orang tua-tua ini, kemarin saya ketemu pembatik keraton itu yang sudah hampir 50 tahun membatik terus, udah sepuh banget tuh, ya kan? Ya kan? Nah, ini kan mesti ada yang aneh. Dia khusus spesialis di motif-motif yang keraton misalnya kan. Jadi itu. Dan batik ini kan benar-benar ada khas karakter, keunikan. Betul. Yang nggak bisa ditiru sembarangan orang. Ya. Bahkan baru-baru ini kita salah satu motif yaitu batik nitik, ya. Nah, itu sudah mendapat pengakuan IG indikasi geografis itu dari Kementerian HAM. Jadi hanya ada di Bantul itu batik nitik itu. Ya, ya. Unik ya Pak, dan unik keunikannya karena Pak, ya? dia ini cantingnya dibelah itu. Canting belah dan hanya ada di kita. Ya, itu didesain dari Hamengkubuwono ke-7 itu ya. Jadi hal-hal itu, jadi uniknya ada di situ ya. Dan batik memang orang bicara Jogja bicara batik ya. Dan kalau kita tanya sama ini kaitan sama pariwisata. Kalau kita ke Beringharjo sama yang jual batik itu, Bu, Pak, ini yang beli batik ini orang Jogja Pak?
Wisatawan Pak. Nah, jadi kalau nggak ada wisatawan nggak laku batiknya. Jadi ini kaitannya pariwisata nggak bisa dilepas. Iya, Semua orang ke Jogja, saya cari oleh-oleh batik. Jadi kembali ke sini kita akan memperkuat nanti posisi-posisi anak muda, termasuk ke dalam desain nanti kan. Jadi desain-desain batik yang kreasi mereka. Di samping kita mempertahankan yang klasik, tapi yang sesuai dengan selera anak muda kita coba inovasi-inovasi baru yang lahir ya Pak itu, ya. supaya lebih nyambungnya nanti regenerasinya lebih mulus lagi kira-kira gitu. Baik. Artinya harapannya di sini milenial ini bisa melihat peluang dari batik itu sendiri, apa termasuk diharapkan ada kontribusi ide yang bisa menjadikan batik lebih dikenal dunia lagi. Baik. Terima kasih Bapak. Kita akan jeda sejenak, setelah ini pemirsa tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih mengajak pemirsa untuk berbincang seputar penyelenggaraan JIBB 2021 sekaligus upaya mempertahankan eksistensi Jogja, kota batik dunia. Kali ini saya akan beralih ke Pak Jo ya. Tadi Pak Lasbir menyampaikan bahwa memang betul banyak upaya yang dilakukan untuk mendekatkan milenial pada sentra batik itu sendiri. Nah, kira-kira Pak Jo, terlepas dari pelaksanaan JIBB, dari Dinas Pariwisata sendiri apakah ada Bapak upaya untuk bisa mendekatkan batik ke milenial? Mungkin barangkali adakah pendampingan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan milenial dalam pelestarian batik itu sendiri Pak Jo? Oke, ya terima kasih Mbak. Jadikan tema JIBB kali ini kan borderless batik ya, tema umumnya. Dan di dalamnya ada subtemanya termasuk yang disebutkan tadi, gimana untuk mendekatkan batik ini kepada milenial. Tentu saja generasi milenial ini kita harus pahami dulu ya karakternya mereka. Sebenarnya mereka ini mudah beradaptasi, terus juga memahami teknologi ya, memahami teknologi. Oleh karena itu mereka tuh cenderung lebih terbuka pikirannya. Dari sini aja kan sebenarnya kita bisa masuk melalui apa yang mereka sukai. Ya mereka kan cenderung dekat dengan teknologi informasi ya. Artinya sekarang ini kayak pemanfaatan teknologi melalui media sosial. Itu yang benar-benar kami eksplor di dinas untuk mempublikasikan apapun itu kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata. Sekarang kayaknya lebih mudah ya kita melalui media sosial, melalui Instagram, melalui Facebook, atau juga melalui media-media lain, ada YouTube juga. Dan itu kami melihat bahwa flashbacknya dari mereka itu cukup bagus ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang kemarin yang melalui media cetak ataupun melalui radio, ternyata media sosial ini cenderung lebih mendapat kekuatannya lebih luar biasa ya Pak mereka ya. mendapat sambutan yang lebih cepat. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan di dinas kita berusaha artinya melibatkan teman-teman milenial ini di dalam proses produksinya, di dalam proses pelaksanaannya. Artinya dengan itu kan milenial to milenial mungkin transfernya itu akan lebih cepat ya. Kita hanya sebagai memberikan ide, tapi mereka yang mengeksekusi di lapangan. Nanti kita bikinnya seperti ini. Oke, jalan. Dan ternyata itu berhasil dan bagus ininya jalannya pelaksanaan kegiatan itu di lapangan. Baik Bapak, artinya melihat celah-celah di mana milenial itu suka apa sih sebenarnya gitu ya Pak ya? Iya benar. Dan dari situ mungkin dipromosikan juga batik melalui media sosial tadi itu Pak Jo. Iya. Termasuk juga pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan SDM dan segala macamnya untuk teman-teman milenial ini. Kita berusaha menghadirkan pembicara yang juga dari milenial juga. Terus gimana medianya, gimana mereka tuh harus bisa mengekspresikan diri ya. Mengekspresikan diri ya melalui media-media sosial tadi. Artinya apapun yang dilakukan mereka tuh mungkin ingin mendapatkan pengakuan. Jadi ekspresinya mereka melalui media-media seperti itu Mbak. Baik, artinya mengintegrasikan batik dengan pemanfaatan media digital ya Pak ya. Supaya lebih dekat dengan kaum milenial itu sendiri. Baik Pak Jo, saya beralih ke Pak Aslam. Bapak, kalau dukungan dari legislatif sendiri jauh ini seperti apa Pak? Begini Mbak Arin, jadi Dinas Kebudayaan sebagai leading sektor yang
terkait dengan budaya dalam hal ini batik. Ketika akan mengajukan ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan batik sebagai warisan budaya dunia, salah satu prasyarat yang harus diterbitkan itu adalah regulasi. Ya. Nah, DPRD bersama dengan Pak Gubernur tahun 2018 sudah menyusun regulasi terkait dengan industri kreatif dan batik. Tahun 2018 kita susun naskah akademiknya dan draftnya dan pembahasannya dan diundangkan pada tahun 2019 yang perlindungan industri kreatif itu menjadi Perda nomor 17 2019. Kemudian untuk yang Perda batik itu Perda 13 tahun 2019. Itu yang terkait dengan kelegislatifan. Nah, kenapa kita pada saat itu kita sangat memahami, sangat memahami karena ini kebutuhan bersama, itu bukan hanya soal bukan semata-mata kebutuhan eksekutif, tapi kebutuhan Yogyakarta. Kebutuhan apa? Kebutuhan akan adanya basis regulasi. Untuk apa? Untuk penyusunan pengajuan di UNESCO tadi itu. Ya. Sehingga tahun 2019 itu sudah kita terbitkan Perda tentang industri kreatif nomor 17 dan nomor 13/19 Perda tentang batik. Di dalam Perda tentang batik nomor 13/19 itu ruang lingkup yang diatur itu sudah lengkap. Ada 9 apa 8 item ruang lingkup yang diatur dalam Perda itu. Salah satunya terkait dengan jenis-jenis batik. Yeah. Kemudian sentra-sentra batik itu di mana saja. Kemudian tata cara penanganannya seperti apa. Kabupaten kota ngopo, provinsi ngopo, desa ngopo itu diatur dalam Perda batik itu. Sehingga lengkap. Jadi kalau tim dari UNESCO mungkin datang ke Jogja ini lihat di Perda ini sudah ada jaminan gitu bahwa nek Jogja kita tak pasrai kewenangan bahwa batik menjadi warisan dunia, memang ada basis regulasinya. Yeah. Di Perda tentang perlindungan industri kreatifnya juga sudah ada tata kelanya. Perda tentang batik sudah rinci di situ, termasuk jenis-jenis batik. Jadi kalau Mbak Arin mau melihat jenis batik yang dalam perspektif pemerintahan DIY itu kayak apa sih, itu di Perda ada. Kan kalau mau lebih rigid lagi ya di peraturan gubernur. Itu bagian dari backup dukungan DPRD kepada Bapak Gubernur dalam rangka proses pengulusan pencapaian kepada UNESCO untuk mendapatkan hak bahwa Jogja ini pemilik warisan dunia batik itu. Nah, JIBB itu bagian dari nek cara perjanjian kontrak ini nek tak tetapkan Jogja sebagai pewaris batik dunia. Salah satu buktinya ya JIBB itu. Maka benar tadi kata Mas Jo dan tadi. Nek JIBB iki kok engko prei lho, prei setahun, rong tahun kok prei ya bisa dicabut. Karena itu bagian dari kontrak ke UNESCO. Dulu wis saguh toh ditetapkan. Nah, salah satu buktinya JIBB itu. Ya. Maka DPRD juga memberikan support anggaran, support dukungan politik kepada pemerintah daerah kaitan dengan JIBB. Jadi meskipun ini pandemi, bagaimana JIBB itu tetap jalan. Iya. Karena pameran-pameran di belahan dunia pun pandemi itu tetap jalan. Iya. Di Berlin, Jerman itu pameran terbesar di dunia itu juga tetap jalan meskipun dengan tata kala pandemi. Adaptasi ya, Pak ya. Jadi menurut saya sepakat dengan teman-teman di Dikranas dan Dinas Pariwisata, komen bicaranya ya JIBB kok jangan diperai. Tetap jalan, karena ini bagian dari kontrak kita. Untuk menerima batik sebagai warisan budaya dunia itu, salah satunya JIBB itu. Sehingga suka nggak suka ini harus jalan.
apapun konsekuensinya nanti ya Pak ya, Iya. adaptasi yang ada juga harus diterapkan. Artinya dari legislatif sendiri memberikan dukungan salah satunya melalui regulasi ya Pak, Iya. untuk mendukung pelestarian batik itu sendiri. Nah Pak Tasbir, tadi kembali lagi Pak Tasbir menyampaikan bahwa peran milenial di sini banyak Pak, dari memberikan ide gagasan, inovasi dan sebagainya. Nah satu pertanyaan Pak, ketika batik itu nanti kita kombinasikan dalam artian dengan ide-ide baru, bagaimana Pak bisa memberikan batasan-batasan kepada milenial untuk tetap menjaga kelestarian batik, artinya tidak meninggalkan budaya yang ada, tapi juga silahkan untuk bisa mengeksplor batik ini semaksimal mungkin. Kira-kira seperti apa itu Pak Tasbir? Ya, yang pertama batik itu kan ada standar. Batik itu ya memang kita agak sedih ya. Masih ada anak-anak muda kita yang tidak bisa membedakan mana batik, mana bukan batik. Oke. Jadi itu masih masalah buat Masih kita. PR ya, Pak ya? Ya. Saya bilang batik itu cuma ada 3. Satu namanya batik cap, satu namanya batik tulis, yang satu lagi kombinasi. Kombinasi. Kalau di luar itu bukan batik, kira-kira Oke. gitu kan? Itu jadi masih ada yang nggak ngerti, ya kan? Belinya mahal, ya kan? Ternyata itu printing. Ya. Nah printing itu kita sebut tekstil motif batik, hanya motif doang. Karena ya. kalau kita melihat batik tuh ada proses Ya, pencantingan ya, pembuatan kalau ini juga ya, kan Pak, buatan ya? pabrik. Jadi Ya. printing itu tekstil motif batik, dimotifkan batik, ya. Itu ya sudahlah, itu haknya pabrik-pabrik besar, ya kan. Tapi kalau batik betul-betul yang menggerakkan ekonomi rakyat kita, ya kan. Jadi apa yang dikerjakan secara masih manual dan sebagainya kan. Ya. Ya, walaupun sedikit ada sentuhan-sentuhan teknologi. Ya. Tapi ada standarnya lah batik itu kan. Makanya di Jogja kan punya balai batik. Ini satu-satunya balai batik di Indonesia cuma ada di Jogja. Oke. Jadi orang se-Indonesia belajar batik ke Jogja. Masa orang Jogja sendiri? Jadi itu tantangan juga itu. Iya. Jadi balai batik hanya ada di Jogja, nggak ada di tempat lain. Oke, kemudian saya ingin sampaikan juga bahwa, terutama milenial. Milenial kita ajarin, ada pakemnya. Nggak boleh nanti dia sembarang-sembarang motif khusus keraton gitu terus dipakai untuk yang tidak Kegiatan berada. ini apa ya? Tadi Pak Sam sudah sampaikan batik itu kita juga pernah batik itu dari mulai lahir sampai meninggal ada. Ya, Nah, ini ada motif maknanya, ini untuk filosofinya ada ya, Pak, ya? makna-makna semua, ada filosofinya tadi kan. Batik untuk pas melahirkan orang melahirkan seperti apa untuk bayi sampai kematian ada, sampai buat nutup apa itu ada semua, nggak bisa salah itu kan. Maka ada ilmunya itu, Ya. makanya oleh karena itu mesti dikawal. Jadi itu maknanya bahwa harus diberi ilmunya dan basis filosofi, sejarah dan ada juga terkait dengan ajaran-ajaran leluhur kita itu kira-kira gitu. Maknanya itu. Kalau dia punya pemikiran saya sudah bisa membatik, Ya. tapi saya desainnya mau yang baru ya silakan aja. Oke. Tapi tetap prosesnya batik, kira-kira gitu. Ya hal semacam itu. Sekarang ada yang pakai jin, atasnya batik ya silakan. Tapi kalau pakai jin mungkin atasnya seperti apa yang pantas gitu, kira-kira gitulah kan. Nah itu kita biarkan supaya yang penting dia mencintai warisan leluhur ini, kan dia bisa membuat ini menjadi produk yang menggerakkan ekonomi juga gitu loh ya. Kayak kita juga nggak mau nanti datang orang lain membatik di sini, orang kita nggak dapat apa-apa, kira-kira gitu kan. Ya kan? Nah satu hal yang menarik ini khusus untuk JIBB tahun ini, ini kita punya program yang baru pertama kali. Dan kita juga tidak menyangka reaksinya luar biasa. Jadi nanti pas tanggal 6 itu, 6 November, kita akan mengadakan membatik Jogja untuk dunia. Oke. Jadi kita berharap juga Presiden akan membatik di Jakarta, tapi semua kita sebarkan online. Dan beberapa tokoh-tokoh di luar negeri. Kita target 30 negara, di samping duta-duta besar kita minta semua duta besar kita di negara-negara tertentu mencari orang di negara itu yang sangat cinta batik atau tokoh ya tidak kalau bisa malah orang negara lain bukan orang kita ya kan. Jadi ini lagi kita dibantu oleh Ibu Menlu sudah berapa kali rapat dengan pejabat dari Kementerian Luar Negeri. Jadi kita nanti orang-orang tertentu kita kirim Pak, kita kirim selembar batik yang sudah ada motifnya, nanti dia sedikit menggores saja, nanti disempurnakan di sini. Oke. Nah, termasuk Pak Presiden kita kirim, nanti Pak Presiden cuman, tapi nanti bareng itu di apa? Serentak gitu ya Pak? Ya serentak. Nah ini salah satu hal yang kita upayakan supaya mendunianya langsung kena itu. Langsung bem gitu ya Pak? Langsung ini beberapa duta besar sudah sangat antusias. Jadi artinya apa?
artinya para duta besar kita, perwakilan kita di luar negeri melihat bahwa batik ini memang kalau kita buat begitu itu bukan cuma Jogja, Indonesia dapat. Jadi kita selalu mengatakan Jogja kota batik dunia ini untuk Indonesia. Tidak hanya untuk Jogja, kita coba membuat kebanggaan bersama. Oke, baik Bapak. Berarti kembali lagi bagaimana kita memaknai batik itu bukan sekedar motif di atas kain saja ya Pak ya, tapi ada nilai-nilai budaya yang kita jaga di proses pembuatan batik itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Kita akan jeda jenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih seputar penyelenggaraan dari JIBB 2021, sekaligus juga bagaimana kita bisa menjaga eksistensi Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Saya mau ke Pak Jo kali ini. Pak Jo, kalau kita berbicara tadi soal milenial, kemudian upaya pelestarian batik, pasti juga tidak terlepas dari adanya upaya promosi Bapak. Kira-kira Pak, saat ini di tengah kondisi pandemi masih kita hadapi bersama, promosi seperti apa sih Pak yang masih bisa kita lakukan dan juga bisa kita laksanakan untuk mendukung dari upaya pelestarian batik itu sendiri Pak Jo? Oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya upaya-upaya promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sudah cukup gencar. Tetapi kita kembali lagi ke batik itu sendiri ya. Ya. Batik itu sendiri kan sebenarnya sudah mempunyai nama. Artinya dia sudah mempunyai power. Power of bargainingnya sudah ada. Tinggal gimana sekarang kemasannya agar itu menarik untuk semua kalangan. Yang tadi ya, borderless batik itu. Ya. Artinya sekarang kalau kita mau menyasar juga ke anak-anak muda, milenial seperti apa. Mungkin tadi belum saya sampaikan bahwa Dinas Pariwisata DIY dalam JIBB kali ini kami itu mendukung closing ceremony melalui karnaval. Oke. Namanya karnaval JIBB ya. Dan sebenarnya kalau secara di kondisi normal itu kan kita laksanakan secara offline, biasanya mengambil tempat Malioboro itu sebagai catwalk-nya. Iya. Ya. Tapi dengan kondisi sekarang ini kita laksanakan secara online. Peserta yang menjadi jadi bagian dari karnaval itu kebanyakan ya anak-anak muda Mbak. Oke, milenial lagi ya Pak. Milenial lagi ya. Itu berasal dari kampus-kampus, dari sekolah-sekolah SMK, SMA, ataupun komunitas-komunitas penggiat atau pengrajin batik yang ada di Yogyakarta. Ya. Dan selama ini kami berkumpul ya semuanya ya milenial semua. Artinya bahwa semangat untuk mencintai batik itu sudah ada sebenarnya dalam diri anak-anak muda itu. Sekarang gimana kita sebagai pemerintah dan juga legislatif itu kita memberikan ruang buat mereka untuk berekspresi. Wadah untuk berekspresi ya Pak ya. Salah satunya dengan JIBB ini. Artinya bahwa batik itu sudah merupakan branding ya. Sudah merupakan branding sendiri. Dan sekarang untuk promosinya berbagai cara kita lakukan juga. Ya tentu sekarang seperti yang saya bilang tadi di media-media sosial, terus melalui kegiatan-kegiatan kayak farm trip, family relation trip dari teman-teman jurnalis luar negeri datang ke Yogyakarta, mereka mengambil atau merekod gimana sih aktivitas membatik ada di Yogyakarta, terus gimana kecintaan masyarakat Yogyakarta terhadap batik, dan itu dipublikasikan di media di negaranya. Itu sebenarnya menjadi suatu menjadi suatu kekuatan juga buat kita, bahwa ternyata batik ini ya mendapat perhatian yang luar biasa juga di luar ya, bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Baik Bapak, artinya promosi berbagai macam cara, berbagai macam media juga sudah dilakukan ya Pak ya. Tinggal mungkin bagaimana masyarakat bisa menyambut hal tersebut untuk bisa menjadi bagian dalam upaya pelestarian batik itu sendiri. Baik Pak Jona, saya ke Pak Aslam. Bapak tadi melihat artinya upaya banyak dilakukan, tinggal bagaimana masyarakat melihat peluang tersebut. Kira-kira Pak Aslam, sebagai masyarakat terlepas itu apakah milenial atau segala usia ya Pak ya, bagaimana Pak kita bisa ambil bagian dalam upaya pelestarian batik di Yogyakarta ini Pak Aslam? Masyarakat
Itu tadi yang disampaikan yang terkait ilustrasi contohnya misalnya begini. Batik nitik. Batik nitik itu adanya di Desa Trimulyo, Kecamatan Jedes, Bantul. Batik tulis ada di Griloyo. Nah, posisi masyarakatnya ini saat ini beda. Jadi kalau yang Griloyo ini hari ini relatif lebih cara Melayu ini sudah agak banter lah. Tapi untuk yang batik nitik ini, saya sering dialog dengan teman-teman pembatik dan pengelola batik nitik di sana. Saya kalau sebagai masyarakat itu bagaimana agar disusun roadmap ekonominya gitu. Hulu hilirnya, konsep hulu hilir dari pemberdayaan batik sebagai pengungkit ekonomi ini benar-benar disusun dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir itu bahan baku, kemudian tadi ngelintir ke milenial itu ya benar-benar diupayakan gitu oleh pemerintah. Artinya kami dibantu, sebagai masyarakat kami dibantu, difasilitasi gitu agar hulunya, membatiknya gitu kami bisa terjaga. Kemudian setelah kami bisa membatik itu, karena sekaligus ini laporan dengan Bapak di Diglanas, yang batik nitik itu teman-teman sana batiknya produktif. Tetapi ada kekurangan di proses pengolahannya. Proses pengolahannya masih banyak dibawa ke Klaten, ke Solo, setengah jadi, kemudian baru dibawa lagi ke Trimulyo. Nah, hulunya mohon juga bisa ditata roadmap-nya dengan baik. Dinas Perindustrian Perdagangan ngapain gitu, kemudian Dinas Koperasi UMKM sebagai leading sektor yang ngurusi kelembagaan ngapain gitu. Kemudian hilirnya, pasarnya, teknologinya, pasarnya ini juga ditoto itu, difasilitasi juga dengan baik agar yang bisa berkembang di ranah pasar ekonomi ini justru jangan tekstil yang bermotif batik. Jadi seperti yang tadi disampaikan tadi ya Pak ya. Tolong difasilitasi juga. Roadmap-nya untuk yang batik sebagai karya budaya itu benar-benar ditoto dengan baik. Jangan sampai nanti yang penjaga batik sebagai karya budaya, sebagai produk budaya itu concern, tapi pasarnya sulit. Yang ada di ruang pasar bisnis itu justru yang terpapar di sana itu tekstil bermotif batik. Sementara batik-batik kami yang mulai ngelola produknya ya nganggo dengan olah cita rasa ya Pak ya. Ada kesan mahal gitu ya. Kesannya mahal gitu, kesannya mahal nggak. Tolong berikan kami ruang untuk aktualisasi pasarnya juga, sehingga jangan kemudian ada stigmatisasi. Nek batik tulis ki mahal, nek batik nitik mahal, nek tekstil bermotif batik murah. Jangan sampai ada stigmatisasi seperti itu. PR ini ya Pak ya. Ini kita bersama kekinian ya Pak. Bersama. Saya suka pabrik-pabrik itu. Nah, yang suka nanti justru pabrik-pabrik itu. Yang terjual di Jogja itu nanti justru malah drop-dropan pabrik itu. Luar. Sementara orang lokal yang niti batik itu produknya distigmatisasi mahal. Juga ada upaya, ada roadmap-nya nanti untuk pemberdayaan batik itu. Itu kalau saya boleh matur dari perspektif masyarakat ya. Karena susah juga, sakit juga sih kalau kami distigmatisasi batik tulis larang, batik nitik mahal gitu. Mending tuku sing tekstil berarti batik. Sebetulnya bukan yang buat mahal itu kan prosesnya. Ya. Kita menghargai itu. Walaupun dia batik tulis walaupun sedikit nggak mahal dia. Jadi proses ya. Jadi yang paling mahal itu kan yang lama berbulan-bulan itu kan. Nah, jadi itu kalau cap kan juga tidak mahal. Jadi saya lihat di beberapa teman-teman ini di desa di sentra-sentra batik itu sudah ada sekolah yang memesan pakaian seragam anak sekolah dengan batik cap. Karena dia bilang nggak mahal Pak. Jadi bedanya nggak jauh
dengan yang tadi produk pabrik ya. Jadi pemahaman itu sudah ada. Ya, ini makin lama mungkin kalau yang pakai anak sekolah kan butuhnya banyak ya. Sehingga cap aja. Gitu tuh. Jadi perlu sosialisasi. Maka kita tadi mainkan dengan anak muda ini supaya anak muda juga paham. Yuk nggak usah pakai yang mahal-mahal yang detail-detail nggak usah. Tapi tetap pakai yang benar-benar batik. Ya, tapi motifnya kan bisa sederhana. Sederhana nggak mahal ya. Kira-kira gitu. Pemahaman ini penting. Jadi sosialisasi itu aja. Soalnya anak muda sekarang kan maunya pakai batik tapi nggak kayak batik. Saya kadang-kadang bingung juga. Pakai batik tapi jangan kelihatan kayak batik. Terus gimana? Iya. Baik Bapak. Artinya pemahaman di tengah masyarakat itu ya Pak ya. Karena jujur saya juga akhirnya baru menangkap nih Pak. Bedanya batik tulis, batik cap dan juga tadi tekstil bermotif batik. Itu juga saya kira berpaham sekali ya, Pak. Baik. Nah, kemudian lalu bagaimana kira-kira Pak Tasbir? Artinya tadi kan tantangannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kira-kira bagaimana Pak pemahaman tentang batik itu bisa kita tanamkan di tengah masyarakat terutama milenial sehingga kedepannya nanti ketika mungkin ada dikatakan tadi Pak ya terkait dengan cost yang harus diberikan untuk memberikan apresiasi kepada pembatik itu tidak menjadi suatu permasalahan ketika kita mendapatkan produk batik ataupun juga proses yang harus dilalui melalui pembuatan batik itu Pak Tasbir. Ya memang sosialisasi penting tadi Pak Aslam sampaikan juga. Saya pikir mungkin dinas-dinas yang terkait yang membina itu bisa juga. Artinya penjual pun disuruh jujur. Penjual jujur. Dia ada batik beneran, ada yang non batik. Dia kasih dipisahkan naruhnya, jangan digabung. Nah dia tulis batik ini tekstil motif batik. Sehingga pembeli itu biar milih. Nah, ini kan nggak digabung aja, nggak tahu mana. Jadi seperti itulah. Jadi kadang-kadang penjual juga nggak fair gitu. Jadi penjual juga menjadi bagian dari sosialisasi itu kira-kira gitu lah ya. Baik nah itu aja. perlu diskusi khusus dulu. Betul. Pengrajin batik, pembeli pun juga harus punya pemahaman yang sama ya Pak terkait dengan batik itu. Nah, baik singkat saja Pak Aslam, harapannya seperti apa untuk menjaga eksistensi Jogja sebagai kota batik dunia? Singkat saja Bapak. Ada sinergi yang simultan ya, ada bagi peran yang simultan antara stakeholder agar tidak tertumpu pada salah satu OPD ya kalau kita bicara pemerintahan dinas apa kemudian dinas yang lain apa ada simultasi. Simultasi dengan agar target kita bisa tercapai. Target apa? Target bagaimana warisan budaya, produk dari warisan budaya ini tetap terjaga, kemudian bisa bernilai ekonomi juga. Baik Bapak. Terima kasih Pak Aslam. Harus ada simultas tadi ya Pak ya. Ada juga sinergi dari berbagai macam pihak untuk upaya pelestarian batik. Pak Jo, singkat saja harapannya seperti apa? Harapannya tentu saja ada sinergi ya. Sinergi antara semua instansi, institusi. Artinya kalau JIBB ini kan kerjasama antara Dekranasda, ada Disperindak, ada Dinas Pariwisata juga. Sinergi antara instansi inilah yang memungkinkan batik itu produksinya meningkat dan juga promosinya itu menjadi lebih dikenal di bukan hanya di Indonesia tetapi juga di mata internasional, di mata dunia karena kita sudah menjadi itu ya kota batik dunia. Dan juga mungkin untuk teman-teman milenial, teman-teman pencinta produk batik, marilah kita mulai sejak dini, sejak saat ini, sejak sekarang untuk mencintai produk-produk asli buatan daripada Indonesia, buatan warga kita sendiri. Baik Bapak, bangga buatan Indonesia ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Jo dan juga terima kasih Pak Tasbir pastinya, Pak Aslam terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Kita berharap dengan adanya penyelenggaraan JIBB bisa mengajak lebih banyak masyarakat terutama milenial untuk bisa melestarikan batik dan juga menjaga. Silahkan lihat di www.batikjibb.com. www.batikjibb.com ya Pak ya untuk mengikuti kegiatan JIBB dan juga mungkin bisa mengikuti di media sosial JIBB 2021 Pak Tasbir ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi pemirsa, ini menjadi tugas kita bersama. Silahkan tidak hanya pemerintah, bukan hanya saya, bukan hanya Anda, tapi tugas kita bersama untuk bisa menjaga batik sebagai warisan budaya dunia. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada New Chapter Hotel Yogyakarta untuk diskusi menarik yang
boleh kita ikuti bersama di sini. Dan jangan lupa pemirsa, yuk kita bersama-sama lestarikan batik dan ikuti rangkaian kegiatan JIBB 2021. Dan sebelumnya, selamat menyambut Hari Batik Nasional. Semoga batik semakin dikenal dunia dan Yogyakarta semakin bisa mengembangkan potensi pariwisata melalui batik yang dimiliki. Saya Fenabella Arin, pamit undur diri. Sampai jumpa dan sehat selalu.